Pemirsa, belakangan perhatian publik tertuju pada perairan Tangerang, Banten yang berpagar bambu dan bersertifikat. Meski proses pembongkaran saat ini terus berlangsung, namun apakah perairan atau laut bisa dikuasai oleh seseorang atau suatu kelompok? Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan dosen hukum laut Departemen TSP IPB Ahmad Solehin. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Pak Ahmad, apakah perairan atau laut Indonesia ini bisa dikuasai oleh seseorang atau suatu kelompok? Terbukti bahwa Undang-Undang 27 2007 kan dibatalkan oleh pada bagian hak penguasaan perairan itu dibatalkan oleh MK melalui putusan MK nomor 3 tahun 2010. Jadi atas dasar itu sebenarnya laut tidak bisa dikuasai. Nah, karena kalau memang laut bisa dikuasai itu bisa mengakibatkan nelayan dan para pemodal kecil akan habis, akan kalah oleh pemilik modal besar. Itulah yang digunakan oleh para hakim MK saat itu memutuskan bahwa HP3 dibatalkan. Nah, kalau memang sekarang misalkan keluar sertifikat, ini perlu pertanyaan besar gitu. Berarti kan regulasinya ATR BPN mengangkangi putusan MK tersebut gitu, Mbak Eva. Mengangkangi putusan MK. Jadi munculnya sertifikat di laut ini unsur kelalaian atau ada kong kali kong, Pak Ahmad? Secara hukum mereka juga pasca putusan MK 2010 tersebut muncullah ATR BPN, Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 yang kemudian dikuatkan kembali oleh peraturan ATR BPN nomor 18 tahun 2021 di mana ada hak atas tanah di wilayah perairan. Artinya secara hukum mereka memang mencoba untuk membuka bahwa wilayah laut bisa dikuasai. Itu. Oke. Jadi ada ruang yang bisa membuat laut bisa dikuasai ya. Bagaimana sebetulnya prosesnya bisa penerbitan sertifikat SHGB dan SHM di laut? Kalau merujuk pada Permen ATR BPN 18 2021 itu harus didahului berdasarkan pasal 197 didahului dengan perizinan dari KKPRL atau disalamin persetujuan dan konfirmasi KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu yang menurut saya pelanggaran pasalnya sendiri yang dilakukan oleh teman-teman ATR BPN yang kemudian muncul setelah dikuasai maka syarat berikutnya adalah berdasarkan ayat 2-nya maka dia harus secara turun-temurun 20 tahun berturut-turut tinggal di sana. Nah, pertanyaannya orang Tangerang itu tinggal di atas laut apa tidak? Ini kan beda dengan suku Bajo gitu. Nah, ini artinya dua pasal itu yang dinafikan oleh teman-teman ATR BPN dalam mengeluarkan SHM dan HGB. Artinya ini ada bentrokan antara putusan MK dengan aturan dari kementerian? Betul. Ada artinya ATR BPN 8 2016 dan 2021 itu kan menganulir putusan MK. Padahal di KKP sendiri pasca putusan MK menerbitkan Undang-Undang 1 2014 yang dari hak menjadi izin. Nah, ini yang tidak konsisten di antara kementerian sendiri. Kalau KKP sepakat menggunakan izin, mereka menggunakan istilah hak yang itu dianulir oleh MK. Jadi kalau sudah seperti ini ada bentrokan, ada tumpang tindih, harus seperti apa, Pak Ahmad? Saya cukup gembira dengan masalah ini gitu ya, karena berarti pertama yang harus dilakukan adalah mencoba menata ulang regulasi bahwa tanah di laut itu tidak bisa dimiliki. Satu, artinya di sini teman-teman ATR BPN harus memikirkan kembali karena dalam tahun ini pun 2024-2025 nampaknya ada draft rancangan peraturan presiden tentang hak atas tanah di perairan ini yang dengan momentum ini maka harusnya tidak dibahas peraturan tersebut karena putusan MK-nya sudah jelas bahwa laut tidak bisa dikuasai. Yang kedua, sebenarnya Tangerang ini hanya satu contoh saja. Di Jawa Barat ada Bekasi yang masalah, belum nanti kita coba bergerak ke wilayah timur ada di Sidoarjo, nanti kita ke Makassar seperti apa. Ini masalah bom waktu yang harus keluar memang saatnya dan ini bagi saya momentum yang tepat untuk ditata ulang. Betul Pak Ahmad, karena berbagai kasus juga muncul, entah kita baru tahu atau sudah lama ya, ada di Makassar, ada di Lampung juga bersertifikat HGB. Ini memang praktik yang sudah lama atau bagaimana temuannya, Pak Ahmad? Kita harus melihat kronologi sejarah dulu ya. Kita misalkan di Pekalongan. Di Pekalongan
itu tanahnya memang sama juga dengan yang di Semarang. Tanahnya tanah warga yang terabrasi, mereka memang dulunya pemukiman sehingga itu tanah milik pribadi yang masih sekarang bersertifikat gitu ya. Nah, beda halnya dengan yang terbit tahun 2010 ke sini yang itu memang misalnya diciptakan karena ada peraturan Menteri ATR BPN. Nah, ini perlu kita pilah kasusnya beda gitu ya. Nah, kalau yang menjadi masalah sebenarnya di dalam PP 18 2021 itu juga ada peluang untuk pemusnahan tanah gitu. Jadi kalau yang tanah berubah fungsi secara alami karena alam, maka dia harusnya dimusnahkan dengan berbagai proses dari identifikasi, pengkajian, dan penelitian sehingga dikatakan bahwa oke, karena perubahan fungsi maka tanah itu dimusnahkan. Nah, ini yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan juga ada statement sudah membeli dari warga. Jadi kalau dicek kemudian ini bagaimana benang kusut ini bisa terjadi bahkan sampai bisa membeli dari warga? Nah, tadi kalau saya melihatnya ada memang yang pertama saya katakan tadi kasusnya adalah seperti di Pekalongan maupun di Semarang, mereka adalah pemukiman yang terabrasi hebat dan mereka hilang menjadi kawasan perairan. Seharusnya itu dilakukan segera pemusnahan, pemusnahan hak atas tanah gitu ya, pemusnahan tanahnya. Nah, karena udah berubah fungsi menjadi lautan. Nah, itu yang beda kasus. Nah, ya beda yang dengan yang mungkin yang baru-baru ini yang di Tangerang, yang di Bekasi, yang nanti di Sidoarjo, yang itu bisa jadi tanahnya setelah baru-baru saja ada SHM, ada HGB yang perlu kita tinjau ulang mengenai sertifikatnya. Tahun berapa dia keluar? Baik, Pak Ahmad, kalau sertifikat itu dicabut, beberapa juga sudah dicabut, apakah ini jadi solusi yang tepat? Betul, apalagi yang kalau contoh kasus Tangerang kan di dalam peraturan yang berlaku bahwa apabila di bawah 5 tahun maka yang berwenang dalam hal ini BPN bisa mencabut. Tapi kalau yang di atas 5 tahun maka melepas peradilan. Nah, ini kan pilihannya nanti kalau misalkan kita selidiki yang di wilayah Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur atau bahkan ke Makassar atau ke Lampung, kita cek dulu tahun berapa dia keluar. Kalau misalkan keluarnya 5 tahun, di bawah 5 tahun maka melepas peradilan. Oke. Nah, ini termasuk juga untuk status hak milik, artinya akan lebih sulit dicabut statusnya, Pak Ahmad? Tidak juga. Tadi yang lebih kepada dia itu kalau di bawah 5 tahun terbitnya berarti dia harus dilakukan peradilan. Tapi kalau di bawah 5 tahun seperti Tangerang 2023 ini baru terbit, maka Menteri ATR BPN langsung membatalkan saja mencabutnya, Mbak Eva. Baik, jadi ini masalah timeline saja ya, kapan dikeluarkan. Betul. Pak Ahmad, tadi Anda sampaikan senang dengan ada kasus ini karena membuka apa yang selama ini mungkin tertutup ya. Apa yang harus menjadi evaluasi selain tadi harus menata ulang regulasi, dan kalau masyarakat meminta siapa yang harus paling bertanggung jawab karena ada dugaan pelanggaran hukum internasional terkait dengan penguasaan laut? Ya, di dalam hukum internasional kan tentang bagaimana hak akses gitu. Nah, kalau misalkan ada pengkaplingan rejim tanah, kemudian mereka melakukan pembangunan fisik yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, akses nelayan melaut, jelas itu menyalahi hak dasar dari saudara-saudara kita sebagai nelayan atau para usaha di bidang pelayaran. Nah, untuk itu saya berharap sebenarnya yang tidak kalah penting adalah pemerintah perlu membuat task force atau tim ad hoc yang melakukan review terhadap regulasi dan mencoba melakukan pemetaan ulang terhadap tanah-tanah yang sudah berubah fungsi menjadi lautan. Apakah dia perlu dimusnahkan atau misalnya memang ada, karena di dalam PP sendiri dibolehkan untuk melakukan prioritas reklamasi gitu ya. Tapi nanti dengan akal pemerintah pusat, daerah atau pihak ketiga yang dilakukan adalah uang kerohiman. Nah, ini yang perlu kita lakukan, memang tinjau ulang ini gimana gitu, pemusnahannya seperti apa gitu. Kalau yang udah terbit ya kita cek lagi. Kalau 5 tahun kita peradilan, kalau misalkan di bawah 5 tahun ya udah kita minta untuk mencabutnya. Baik, jadi perlu adanya tinjauan ulang, tata ulang, baik itu regulasi maupun penataan ulang tanahnya ya. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.